Ya, pemirsa, kembali di AI Siang. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online tak terima diputar balik di pos penyekatan Sandratek, Tangerang Selatan. Pengemudi ini terpaksa mematuhi aturan karena tidak membawa penumpang. Pagi tadi petugas Dirlantas Polda Metro Jaya kembali merazia kendaraan di titik penyekatan di Sandratek, Tangerang Selatan. Seorang pengemudi taksi online pun kesal dan beradu mulut dengan petugas karena dilarang melintas. Pengemudi beralasan jika sebelumnya pemerintah tidak melarang pengemudi online untuk melintas di pos penyekatan. Saya Grab katanya bebas, dimanapun. Ini surat ada saya. Abang dari mana mau kemana nih? Ya? Dari mana mau kemana? Saya dari Pamulang mau ke Jakarta. Grab kosong. Nah, gimana? Surat ada semua. Ngapain? Surat ada. Saya Grab bebas dari penumpang. Gimana? Iya. Nah, Bapak dari mana penumpang Bapak? dari Pamulang mau ke Jakarta. Mau cari di Jakarta, Pak. Baru mau cari? Iya. Belum ada orderan? Iya, belum ada order. Saya tanya kalau belum ada order bagaimana? Iya, silakan Bapak berputar aja. Namun karena sedang tidak membawa penumpang, mau tidak mau sang pengemudi mobil online memutar balikan kendaraannya. Seperti diketahui, hari ini Dirlantas Polda Metro Jaya menambahkan pos penyekatan PPKM darurat menjadi 100 titik. Dan di Tangerang Selatan juga dilakukan penyekatan diantaranya di Jalan Insinyur Juanda Sandratek, Jalan Bintaro Utama Sektor 3, Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Jakarta Bogor, dan Jalan Ciputa Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini titik penyekatan di Jabodetabek dari 63 titik bertambah menjadi 100 titik penyekatan. Dan di hari pertama penyekatan di kawasan Underpass Mampang, Jakarta Selatan menimbulkan kerumunan dan juga kemacetan. Pengendara diminta untuk menunjukkan surat tugas dari kantor tempat bekerja untuk melintasi kawasan ini. Kawasan Mampang dipilih karena merupakan salah satu kawasan yang ramai dilalui pengendara dari arah Jakarta Selatan ke arah Jakarta Pusat, Barat maupun Timur. Saat meninjau titik penyekatan tambahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini, Gubernur Anies meminta agar pimpinan dan pemilik perusahaan ikut ambil tanggung jawab dengan membuat kebijakan karyawan sektor non-esensial bisa bekerja di rumah dan hemat dalam menerbitkan STRP supaya dapat mengurangi mobilitas kendaraan. Jadi pada para pimpinan perusahaan supaya irit di dalam mengeluarkan surat keterangan bekerja untuk karyawannya. Jangan sampai karyawan-karyawan ini sesungguhnya bisa bekerja di rumah, tetapi kebijakan perusahaan mengharuskan mereka bekerja di kantor atau di tempat kerja, maka terjadilah mobilitas yang tetap tinggi, terjadilah potensi penularan. Ini pengendalian bukan untuk kepentingan pengendalian, tapi ini untuk kepentingan menyelamatkan sesama. Perlu diketahui, hari Rabu kemarin saja, DKI Jakarta menguburkan 306 jenazah dengan protokol COVID-19. Ini bukan angka statistik, ini adalah saudara kita yang 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kondisinya sehat walafiat. Nah, di Mampang ini ada 3 titik. Titik di pertama adalah underpass. Artinya hanya yang kritikal dan esensial yang boleh lurus ke arah Kuningan. Ya, non esensial dan non kritikal kita keluarkan ke kiri untuk ke arah Tendean. Ya, pemirsa, selain di Mampang, salah satu penambahan titik penyekatan di dalam kota adalah di kawasan DI Panjaitan, Jakarta Timur yang mengarah ke Kasablanka. Penyekatan dilakukan dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sempat terjadi kepadatan lalu lintas karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas gabungan. Pada pukul 6 hingga 10 pagi, masyarakat yang bekerja di sektor kritikal maupun esensial diperbolehkan melintas dengan menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Sedangkan di atas pukul 10 pagi, petugas akan memperketat jalur penyekatan. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak.
Pemirsa, aksi heroik tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang mengenakan APD lengkap menarik mobil ambulans yang masuk kubangan lumpur di pelosok desa. Penyumbaan jadi bahan perbincangan. Aksi heroik tersebut para tenaga kesehatan menarik mobil ambulans yang ditumpangi karena terperosok di kubangan lumpur viral di media sosial. Demi melakukan tracing pasien COVID-19 sampai ke akarnya, sebagian nakes terjun hingga ke desa-desa. Sama halnya yang dilakukan oleh 6 tenaga medis dari Puskesmas Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, melakukan tracing hingga ke desa-desa di Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Barat. Malangnya wilayah di desa-desa terpelosok ini belum diaspal jalannya. Sehingga jika turun hujan tentu saja jalan menjadi becek dan penuh dengan kubangan. Saat ke-6 nakes ini sedang menjalankan tugasnya untuk melakukan tracing hingga ke wilayah desa, mobil ambulans yang mereka tumpangi pun terjebak di tengah kubangan. Sehingga 6 nakes ini menarik mobil ambulans dengan tali. Dan saat menarik mobil ambulans, ke-6 nakes ini tetap menggunakan alat pelindung diri. Trekking guys. Capek rasa mau pingsan. Jam berapa ini? Dari 6 nakes ini sebagian besar adalah ibu-ibu dan mereka ikhlas menjalankan profesinya demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PPKM Jawa Bali telah berjalan hampir 2 pekan lamanya. Pemerintah mengklaim melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, COVID-19 sudah jauh terkendali. Namun di sejumlah rumah sakit di Jakarta masih terus didatangi oleh pasien terkonfirmasi COVID-19 seperti di Rumah Sakit Pusat Fatmawati, Jakarta. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta masih terus didatangi pasien terkonfirmasi COVID-19. Bahkan jumlah tempat tidur terus ditambah dari 350 menjadi 500 tempat tidur untuk kebutuhan pasien COVID-19. Akan tetapi jumlah pasien tidak membludak hingga tenda di depan lobi milik BNPB masih belum terisi. Sementara beberapa rumah sakit lain yang minim kebutuhan oksigen kesehatan hingga secara pribadi pasien harus membawa sendiri oksigen untuk kebutuhan mereka. Diakui Rumah Sakit Umum Fatmawati terus menyediakan oksigen, namun keluarga pasien yang datang justru panik karena banyak informasi yang menyebutkan ketersediaan oksigen minim, sehingga mereka membawa oksigen secara mandiri. Saat sekarang ini kita siapkan 350. Ini sekarang kita bertahap mencapai 500. Ini lagi kita proses secara bertahap untuk pemenuhan terus. Iya. Ketika dia bawa ke rumah sakit, dia juga bawa oksigennya. Itu hal yang wajar menurut saya mereka membawa itu. Tapi pada dasarnya adalah tetap rumah sakit tentunya mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses layanan ini. Kementerian Kesehatan menunjuk fungsi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19 menjadi Rumah Sakit Khusus COVID-19. Dari Jakarta, Hasbi Allah, Angga Joshua, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ketersediaan oksigen di beberapa rumah sakit mulai menipis. Lalu bagaimana antisipasi dari rumah sakit? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasubag Humas RS Fatmawati, ada Bapak Atom Kadam. Halo, selamat siang Pak Atom. Pak Atom, siang, Mas. Ya, Pak Atom, stok oksigen rumah sakit mulai menipis. Apakah hal sama juga terjadi di RS Fatmawati, Pak Atom? Baik, kalau di Rumah Sakit Fatmawati ini kita ada 2 jenis. Satunya adalah liquid oksigen sentral. Ini yang mana hampir setiap hari kita lakukan pengecekan agar tetap full untuk pengisian oksigen. Jadi kita isi terus setiap hari. Ini gunanya adalah untuk pelayanan untuk pasien-pasien COVID tetap berjalan. Untuk tabung-tabung kecil yang ada di ruang rawat itu sudah juga kita siapkan semuanya untuk pasien-pasien COVID. Nah, Pak Atom, infonya kami juga mendengar kabar pasien yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati juga membawa oksigen secara mandiri. Benarkah demikian, Pak Atom? Ya, ada beberapa pasien yang membawa tabung oksigen. Mereka ingin menggunakan oksigennya sendiri, ya kami persilakan. Karena kan sudah terpasang dari rumah, dia ingin menyelesaikan tabung oksigennya tersebut.
Tapi pada intinya adalah Rumah Sakit Fatmawati sebagai rumah sakit rujukan full COVID ini kita sediakan sarana prasarana untuk pelayanan pasien kita kepada COVID, termasuk salah satunya adalah penyediaan tabung gas oksigen untuk para pasien. Nah, kalau tindakan para pasien yang membawa mandiri tabung secara mandiri ini apakah membantu pihak RS sendiri, Pak Atom? Dan jika membantu, apakah diperbolehkan di mata medis, Pak Atom? Ya, kalau yang jelas sih kalau mereka kan hak mereka untuk bisa menggunakan tabungnya ya. Ada beberapa pasien yang pengen menggunakan tabung itu sendiri gitu. Tapi pada sebenarnya kita sendiri sudah menyiapkan. Nah, supaya sebenarnya supaya lebih nyaman aja. Nah, jika kalau saat ini seperti apa Pak Atom kondisi Rumah Sakit Fatmawati saat ini? Apakah masih banyak berdatangan pasien terpapar COVID-19? Ya, masih ada pasien-pasien datang ke melalui IGD kita. Saat ini jumlah pasien kita ini sekarang sudah melebihi dari kapasitas tempat tidur yang ada. Yang mana sekarang yang sudah kita siapkan sebanyak 350 tempat tidur. Ke depan ini kita akan terus menambah sampai 500 tempat tidur secara bertahap. Oke. Ini dalam proses penyiapan tersebut. Baik Pak Atom, artinya pasien masih dapat diterima di RS Fatmawati ini ya Pak Atom ya? Ya, dengan kategori sedang, berat, dan kritis. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Atom Kadam atas informasi dan berbagi informasi bersama kami di siang hari ini. Terima kasih Pak Atom. Ya, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini protes keras atas persiapan dapur umum di Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ayu Siang.